Halo teman-teman, selamat sore. Kebetulan di rumah kondisinya habis hujan deras, terus motor juga masih basah ya. Dan eh, untuk di video kali ini saya pengen sharing sama teman-teman. Jadi sebelumnya motor Mega Pro saya ini mungkin kalau di video sebelum Dieng saya pernah upload satu kali naik motor sama dia. Waktu itu jalan-jalan ke Malang ya. Tapi karena kondisinya sekarang kan saya udah pindah kerjaan dan pindah kota. Saya di Tangerang, jadi saya bawa Mega Pro ke sini ya buat sekalian ini sih, pakai harian kerja. Tapi kondisinya sekarang udah ada beberapa modifikasi yang saya pengen share di video kali ini, yang harapannya itu mungkin bisa jadi referensi atau inspirasi buat teman-teman yang mungkin juga lagi pengen modifikasi motornya untuk dalam konteks kebutuhan touring ya. Jadi saya modifikasi ini memang untuk kebutuhan touring saya, dan saya harap kira-kira itu bisa jadi referensi tambahan aja sih. Mungkin modifikasinya nggak harus sama, dan balik lagi modifikasi itu juga subjektif ya. Mungkin cocok di saya tapi belum tentu cocok di teman-teman. Makanya itu mungkin dengan adanya video ini kita ngebahas, ada teman-teman dapat perspektif baru gitu, kira-kira untuk meningkatkan safety kita di jalan atau kenyamanan kita di jalan, dan supaya pede mungkin ya di jalan ketika kita touring itu, kita nggak ragu sama motor ya. Harapannya sih itu, jadi bisa memberikan gambaran lah buat teman-teman. Dan kita lanjut bahas, tapi sebelumnya saya harap teman-teman sehat selalu, dan selamat juga minal aidin wal faizin ya, habis lebaran. Dan berhubung saya juga dalam waktu dekat itu rencananya pengen touring, jadi nggak ada salahnya buat ya sekalian inilah ngelihat motor kondisinya gimana sekarang, dan buat kita persiapan ke depannya gitu sih. Oke, kita lanjut dulu. Oke, jadi pertama nih, karena kebetulan saya dalam waktu deket pengen rencana ada touring ya, dan kalau lancar pengennya mau nyoba gas Jogja, jadi via Pantura gitu kan. Jadi untuk itu saya nyiapin juga motor supaya dia siap lah ketika dipakai touring ya. Dan untuk motor ini, kalau mungkin ini baru pertama kali teman-teman lihat, ini Mega Pro Mono dari tahun sekitar 2010-2011, zaman saya masih SMA. Jadi sampai sekarang saya masih pakai. Salah satu motor kesayangan sih gitu. Kalau di video sebelumnya yang ke Dieng itu kan Kawasaki Versys 250 ya. Ya, karena kebetulan orang tua saya juga doyan touring, jadi akhirnya dibelilah si Kawasaki itu. Meskipun ada Kawasaki sebelumnya, ketika memang orang tua saya masih seneng-senengnya touring, yang dipakai ini sampai akhirnya sekarang saya bawa mantau lah ke sini sama saya. Dan yang pertama kita start dari depan dulu ya. Jadi di depan ini untuk perlampuan itu udah saya ganti. Jadi saya udah pakai ini, speknya biled dari Phoenix. Saya pakai yang Phoenix P berapa ya? P3 saya lupa tipenya. Nanti coba saya cantumin di deskripsi ya. Ini ukuran 3 in,
dengan watt 50 wattan, kemudian pakai shroud model BMW, dan saya tambahin lampu laser yang slim, yang pipih gitu ya. Itu dari Phoenix juga, tipe GT3 kalau nggak salah, karena dia ada 3 biji lampunya. Dengan spek lampu lasernya itu dia low beam kuning dan high beam putih 40 watt. Saya pilih lasernya yang seperti ini karena kalau preferensi saya, atau maksudnya kebutuhan saya merasa lampu yang warna kuning itu kepake banget ketika kondisi kabut atau hujan. Karena kalau hujan, jalan aspal itu kan dia basah dan cenderung lebih gelap ya. Jadi kalau pakai lampu LED biasa yang putih gitu, malah jatuhnya itu mantul ke jalan. Dan nanti saya kasih lihat preview ketika lampu nyala juga, supaya ada gambaran lah teman-teman. Ini saya juga pelajarin ketika saya waktu itu nyoba pasang lampu tembak dari Phoenix juga di motor yang Kawasaki. Dia di modelnya yang di eksternal ya, di luar. Jadi saya pasang di crash bar, itu high beam dan low beamnya sama-sama kuning, tapi 20 watt. Cuman memang dari pengalaman itu, ketika saya pakai pulang dari Dieng itu apa ya, untuk saya itu ngaruh gitu. Jadi bisa lihat jalan lebih jelas, terutama ini ya, kayak garis batasnya. Jadi kita itu nyetir bisa lebih naker teman-teman, dan lebih ngukur lah kalau posisi tikungan atau garisnya apa, ada berhenti atau cabang gitu ya, mungkin kita bisa lebih aware sih. Terus untuk instalasinya, pemasangan ini saya masang di kenalan teman saya. Jadi emang dia punya semacam bengkel, tapi memang spesialis perlampuan gitu sih. Dan saya pakai relay juga. Jadi nanti saya tunjukin tempatnya. Jadi relaynya ada di bagian sebelahnya aki, jadi di sebelah kiri motor, karena di situ ada tempat ice ya, saluran udara tambahan gitu. Itu karena udah nggak kepake, saya lepas, jadi ada space untuk nyimpen relay setnya di situ. Terus kabel bawaan lampu motor tetap ada, cuman kita kemarin nambah kabel baru aja supaya nggak ribet, dan soket-soketnya semua disesuaikan supaya pemasangannya itu nggak ribet. Kemarin waktu masang lampu ini, pertama saya ninggal reflektor sama lampu buat dia ngerakit dulu ya, karena harus bongkar atau cuak bodinya untuk masukin mounting yang baru. Tapi waktu pemasangan kemarin nggak sampai 2 jam teman-teman, cepet. Cuman perlu PR-nya di nyopot tangki, karena kan di bawah tangki itu kan ada jalur kabel yang untuk ke lampu. Jadi kita manfaatin itu untuk bikin instalasi yang lebih rapi aja itu sih. Terus lanjut ke part kedua yang saya udah rubah tuh di mesin teman-teman. Jadi kita lanjut ke part 2. Lanjut ke bagian mesin. Jadi kalau motor ini Mega Pro Mono ini bawaan standarnya kan 150, tapi di motor ini udah saya bore up, jadi udah pakai spek 63, jadi sekitar 180 cc lah kalau dibuletin. Kenapa saya bore up mesin? Pertimbangannya karena satu, bobot, jadi saya gemuk ya, jadi cukup berat. Takutnya kalau memaksakan
dengan motor standar ya lebih awet, tapi tenaganya itu nggak mumpuni ketika kita butuh pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya nanjak banget kayak yang di video saya yang waktu ke Dieng lewat Kerakalan, karena saya ngerasain itu tanjakannya curam banget. Bukannya mau ngeremehin motor ya, tapi memang kondisi, kalau menurut saya untuk nge-like lewat Kerakalan itu nggak hanya dari motor aja sih teman-teman, tapi juga rider atau kita sih yang bawa motor itu juga harus ngerti kondisi motor kita gitu kan. Tapi ketika saya udah bore up mesin, ya harapannya saya tuh bisa lebih pede untuk menghadapi kondisi-kondisi jalan yang khusus kayak gitu. Jadi kalau faktor utamanya sih itu ya, karena satu, bobot saya takut nggak naik aja sih kalau kondisi nanjak yang terlalu ekstrim gitu kan. Dan kedua, saya juga pakai box di motor ini, jadi ada apa ya, beban ekstra lah buat si motor kerja untuk jalan gitu sih teman-teman. Dan bore up-nya saya pakai ke 180 cc itu juga pertimbangannya saya nggak kepengen terlalu ekstrim yang sampai mungkin 200 atau lebih bahkan ya, karena saya juga takutnya kalau speknya terlalu ekstrim itu kita nggak bisa ngontrol kondisi motor dengan baik, dalam artian mungkin mesinnya terlalu panas atau ada kondisi-kondisi kayak misal motornya terlalu panas, setelannya bisa tiba-tiba berubah, mungkin karena kondisi tertentu kayak mungkin hujan atau apa gitu, yang menyebabkan kita harus mengalami trouble di jalan sih. Jadi saya waktu bore up konsultasinya mempertimbangkan itu, dan ya ketemu kalau mau nambah tenaga di motor ini, coba naik ke ya 180-an lah supaya nggak terlalu ekstrim, tapi di jalan itu kita tetap nggak ragu lah sama motor meskipun udah nggak standar sih sebenarnya. Kedua, kalau untuk boros, kalau mesin di upgrade boros itu menurut saya sebenarnya wajar, karena konsumsi bahan bakarnya satu pasti lebih banyak dari yang seharusnya atau sewajarnya ya. Dan untuk mesinnya, motor ini saya pakai Pertamax, meskipun sebenarnya pakai Pertalite masih bisa, tapi saya merasa lebih baik sekalian pakai Pertamax supaya part-part mesinnya itu lebih awet aja sih, karena kan pembakarannya lebih inilah ya istilahnya, lebih bagus gitu. Dan sebelumnya untuk mesin itu udah lebih dulu dikerjain dan udah sempet saya bawa ke Garut waktu itu. Untuk ubahan mesinnya, selain dari pasti piston lebih besar ya, noken as saya udah ganti pakai yang BRTT1. Kemudian karburator, karena dia masih karburator, saya pakai yang diameter lebih besar, pakai yang 28 dari PE28 nya Scarlett. Tapi dipakai harian oke, mantep, bandel banget. Dan dengan spek segini tuh yang saya cari tenaganya lebih gede tuh dapet. Jadi istilahnya itu kita tuh nggak perlu buka gas mentok banget gitu untuk dapat speed yang udah enak lah kalau kita buat touring. Karena kan mungkin kalau di Pantura itu kita jalan sekitar 60-70 itu kayaknya udah enak ya. Tapi mungkin ada teman-teman lain yang merasa kalau di Pantura tuh lari 80-100 ya. Ya itu kembali ke selera masing-masing sih. Selama motornya juga mumpunin dan sanggup untuk lari di kecepatan segitu
tanpa mengurangi tanpa mengesampingkan risiko trouble yang akan terjadi. Itu aja sih. Untuk yang terakhir, mungkin dari sambungannya mesin ini gear set berantai ya. Kalau di motor ini gear setnya udah saya ganti, jadi bawaannya itu dari 1441 kalau nggak salah itu jadi saya kecilin dikit jadi 1540. Tujuannya supaya motornya itu bisa disesuaikan yang tenaga barunya. Jadi maksudnya ketika pertama mesinnya udah jadi, waktu masih spek 63 itu saya pakai, saya ngerasa tarikannya tuh terlalu cepet naik, jadi saya agak ngeri bawa motor gitu, karena takut nggak kontrol aja tiba-tiba motor crash gitu kan. Jadi saya kecilin dengan tujuan tarikannya itu nggak terlalu liar. Dan enaknya sih sekarang karena gearnya agak berat ya, karena lebih sedikit matanya, top speednya sih nambah yang pasti. Jadi karena top speed nambah, saya nggak perlu buka gas banyak-banyak tuh udah cukup teman-teman. Jadi misal saya cuman biasa tuh lari 70 gitu ya, itu cuman gas buka dikit aja udah cukup gitu. Jadi nyetir di jalan tuh juga nggak capek banget gitu, karena kan lebih santai, lebih rileks. Terus sambil ngerekam kan bisa ngonten juga, jadi bisa lebih maksimal lah waktunya di jalan itu. Nggak cuman kita berangkat touring sampai selesai pulang. Jadi kan ada istilahnya cerita lebih lah ya, saya bisa ngonten, bisa bagi-bagi cerita ke teman-teman ya. Meskipun touring itu mungkin destinasinya gitu-gitu aja, tapi mungkin story-nya setiap orang mungkin bisa beda-beda gitu kan. Kondisinya hari itu gimana touring, nah itu kan mungkin bisa jadi cerita yang berbeda lagi. Itu sih. Dan untuk yang mungkin tambahan sebelum menutup video, setup ya kali. Jadi untuk setup untuk motor ini saya udah ada penyesuaian juga beberapa. Jadi pertama stangnya udah pakai riser, jadi agak tinggi supaya posisi ridingnya tuh lebih relax. Kedua, nyambung dari yang lampu tadi, saklar tambahan saya laser ini, jadi saya combine ya, saya gabung. Untuk high beam bisa jalan di pas beam motor, jadi bisa barengan nyalanya, dan tetap bisa terpisah. Saya tambah saklar tambahan di stang untuk kebutuhan terpisah ya. Kalau misal pas mata saya lagi capek ngelihat jalan karena terangnya bilet, bisa saya tukar dulu pakai lampu laser supaya istirahat lah, nggak terlalu silau, jadi mata bisa menyesuaikan dulu gitu supaya nggak terlalu capek. Kedua, untuk bawaan, karena ini bukan motor matic, pasti bawaan barang itu agak repot. Jadi saya pakai box Givi yang ukuran 34, dan kalau itu kurang saya ada tambahan ini dry bag, jadi saya ikat di jok belakang, itu ukuran 30 liter. Jadi biasanya untuk barang yang kayak baju, handuk gitu ya, itu masuk di dry bag kalau misal penuh. Terus di box itu yang isinya lebih ke barang-barang berharga sih, kayak elektronik terutama ya, supaya bisa safety aja ketika kita istirahat atau berhenti di jalan, itu kita tetap aman, barang kita tetap aman. Itu sih. Dan ya mungkin dari saya itu aja sharingnya untuk sekarang, dan kondisi motor sekarang kayak gini. Semoga
di video ini penjelasannya ini cukup, dalam artian teman-teman bisa dapat penjelasan yang jelas, terus referensi-referensi baru yang mungkin bisa membantu teman-teman ya, nambah wawasan. Semisal teman-teman udah touring terus merasa ada yang kurang nih, aku pengen nambah apa lagi ya gitu ya, tapi tidak melupakan juga safety ketika kita di jalan dan safety si motor. Jangan sampai terlalu banyak trouble yang akhirnya membuat kita itu jadi nggak nyaman touring dan terlalu membahayakan kita juga, karena kondisi motor mungkin udah berubah jauh gitu ya. Kayak saya mungkin ada yang merasa kalau sampai harus borok mesin tuh udah berbahaya kategorinya, karena mesin istilahnya udah nggak standar, jadi kita nggak menjamin reliable-nya bagus. Jadi mesin itu istilahnya jangka umurnya bisa pendek ya gitu sih. Tapi balik lagi, modifikasi itu juga kalau saya juga harus dilihat safety. Jadi mempertimbangkan safety itu penting supaya kita juga aman ketika riding di jalan, dan ada trouble pun itu trouble yang harapannya itu yang memang kita masih bisa atasin. Itu aja sih teman-teman. Oke, sampai jumpa. Thank you.